Halo semua, perkenalkan nama Bapak Rizky Purnomo Aji. Kalian bisa panggil Bapak dengan sebutan Bapak Rizky. Nah, hari ini tepatnya pada tanggal 13 April 2020 Bapak buat video ini tentunya akan menemani kalian untuk belajar. Nah, tentunya sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bapak yang pimpin ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicoba. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7. Tema 7 yaitu peristiwa dalam kehidupan. Dan di subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan di pembelajaran ke-5. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai surat undangan resmi, ciri-cirinya itu seperti apa sih? Terus setelah kalian tahu ciri-cirinya seperti apa, fungsinya seperti apa, nanti kalian juga akan mencoba untuk membuat surat undangan resmi. Nah, tentunya surat undangan resmi ini pernah kalian pelajari di pembelajaran sebelum-sebelumnya nih. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya lebih dalam mengenai surat undangan resmi. Nah, tapi kita hanya akan mempelajari surat undangan resmi saja, tidak dengan surat undangan resminya. Nanti di pertemuan selanjutnya ya. Nah, setelah kalian nanti akan belajar surat undangan resmi, ciri-ciri seperti apa, fungsinya seperti apa, dan membuatnya itu seperti apa, nanti juga kalian akan mempelajari bagaimana proses pendinginan. Pendinginan itu tentunya pasti kalian beberapa dari kalian sudah mengetahuinya, seperti lemari es atau kulkas. Di sana ada freezer, di sana itu terjadi sebuah proses pendinginan. Nah, setelah itu nanti kalian harus juga dapat menjelaskan bagaimana sih proses pendinginan itu terjadi. Dan terakhir, kalian akan mempelajari mengenai poster. Nah, tentunya kalian sudah tahu kan poster itu seperti apa. Nah, nanti kalian harus bisa membuatnya, harus bisa menjelaskan bagaimana cara-cara membuat poster itu seperti apa. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi ya bagaimana cara membuat poster. Nah, setelah kalian udah bikin poster nih, nah nanti kalian tentunya harus bisa membandingkan dari satu poster dengan poster yang lainnya. Mungkin dari sisi penggunaan warna, dari segi pemaknaan, dari segi informasi, dan lain-lainnya. Itulah hal-hal yang akan kalian pelajari hari ini, dan hal-hal yang harusnya kalian bisa menguasainya ya. Nah, apakah kalian semangat untuk belajar? Apakah semangat? Nah, Bapak punya satu kata yang bisa membuat kita untuk lebih semangat lagi. Seperti ini. Apabila Bapak bilang atau berkata semangat belajar, berarti kalian jawabnya dengan gerakan juga ya. Yes, belajar. Paham? Yuk, coba. Semangat belajar. Yes, belajar. Bagus ya. Yes, belajar ya. Gitu. Nah, nanti sekarang kalian siapkan dulu tulisnya. Mungkin ada beberapa yang ingin kalian tulis dan lainnya. Ambilkan tempat duduknya, buat diri kalian senyaman mungkin. Dan ayo mari kita belajar. Baiklah, nah saatnya kita belajar. Yang pertama, tadi Bapak kan menyebutkan bahwa hari ini itu kita akan belajar surat undangan resmi. Nah, di sini Bapak menuliskan ciri-ciri surat undangan resmi. Ini versi Bapak ya. Nah, tentunya kalian juga bisa mencari lagi sumber-sumber yang lainnya yang tentunya bisa menambah ilmu dan wawasan kalian. Oke, baik, perhatikan yang pertama. Biasanya di surat undangan resmi itu ada kop surat. Berarti kop surat termasuk salah satu dari surat ciri-ciri surat undangan resmi yang masih ada di atas tuh, yang biasanya pertanaman itu contohnya SD Bakti Nusantara 666. Nah, tersebut itu merupakan kop suratnya yang di bagian atas. Nah, yang kedua ada tanggal penulisan surat. Ini adalah tanggal dibuatnya surat, misalkan ada di sebelah kanan setelah kop surat itu di bawahnya. Lalu ketiga ada nomor surat. Nomor surat itu tergantung dari instansinya ya. Misalkan surat itu dibikin dari format keberapa, itu termasuk dari nomor surat. Lalu ada halnya itu apa sih? Perihalnya itu apa? Undangan itu
tentang apa gitu. Contohnya misalkan perihalnya tentang rapat dan lain-lain. Lalu yang kelima ada lampiran. Lampiran itu boleh kalian sertakan, boleh tidak. Nah, contohnya seperti apa sih? Jika ada hal yang penting, misalkan rapat mengenai susunan OSIS misalkan, berarti kalian juga harus melampirkan susunan OSISnya seperti apa lampiran. Lalu ada alamat yang dituju. Nah, ini kalian membuat surat undangan resmi itu untuk siapa? Alamat tujuannya mungkin untuk sekolah lain atau mungkin untuk orang tua atau siswa dan yang lain-lain. Lalu yang ketujuhnya ada salam pembuka. Tentunya ya sudah ini dibikin baru masuk ke salam pembuka yang kita ketahui seperti assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang dan yang lain-lainnya. Lalu yang kedelapan ada isi surat. Nah, ini isinya berarti apa maksud dan tujuan kalian itu membuat surat undangan resmi. Dan isinya itu yang pertama ada kapan dilaksanakannya, harinya kapan, jam berapa, tempatnya di mana, dan lain-lain. Lalu setelah kalian mencantumkan apa maksud kalian, lalu ada salam penutupnya. Salam penutupnya misalkan diharapkan atau dimohon untuk siapa hadir dalam acara bla 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 bla. Seperti itu ya untuk salam penutup. Nah, tentunya yang terakhir ada nama wakil instansi yang mengundang. Biasanya ada di pojok bawah kanan. Nah, namanya misalkan nih kepala sekolah. Jadi kepala sekolah baru lanjut ke sini tanda tangannya sama capnya. Kalau bisa itu kan suatu nama resmi, contohnya di sana juga. Terus ada nama wakil instansi. Misalnya kalau kepala sekolah berarti nama kepala sekolahnya siapa. Dan tentu yang paling penting adalah dari suatu undangan resmi ini yang mungkin belum Bapak paparkan adalah harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sekarang sudah paham ya bagaimana membuat surat undangan resmi tersebut seperti apa? Nah, sekarang kalian harus mencoba untuk membuatnya. Namun sebelum kalian mencobanya kan pasti kalian bingung nih, bagaimana sih cara membuatnya? Nah, berarti sekarang Bapak kasih contoh dulu ya. Nah, nanti kalian akan melihat contoh dari surat undangan resmi. Nah, oke. Lihat ya, di surat undangan resmi yang pertama, kalian cari kop surat apa? Kop surat itu yang mana? Terus kalian cari tanggal penerima suratnya, kalian cari nomor suratnya, cari juga halnya, lampirannya, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama wakil instansi yang mengundang, tanda tangan, dan nama wakil instansi. Bagus. Pasti kalian tidak bicara cerdas kan? Kalian sudah mengetahuinya dan paham pastinya. Nah, sekarang berarti kalian tinggal membuat surat undangan resmi kalian. Namun, agar tidak bingung, Bapak akan memberikan sebuah soalnya ya. Bukan soal, tapi lebih ke hal apa yang akan dibahas. Nah, kalian bikin surat undangan resmi mengenai rapat. Nah, di sini kalian bikin berarti ya dengan jelas isi suratnya mengenai rapat OSIS. Nah, mengenai rapat OSIS misalkan. Nah, nanti di isi suratnya kalian mencantumkannya harinya itu hari Selasa tanggal 14 April 2020. Jamnya dari jam 9 sampai jam 11. Tempatnya ada di aula SD. Nah, yang lainnya kalian coba bikin sendiri ya. Dan jangan lupa gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagus. Nah, sekarang itu dikerjakan dulu nanti saja ya. Sekarang kalian sudah mempelajari nih ciri-ciri surat undangan resmi. Nah, sekarang Bapak ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih. Mungkin anak-anak juga udah tahu lah. Pasti kalau misalkan nih kalian pernah lihat nggak atau pernah mengetahui nggak es batu itu seperti apa? Nah, bagus. Es batu itu ya es atau yang asalnya itu air kan? Air itu merupakan zat cair. Nah, air itu merupakan zat cair, bukan zat padat dan bukan juga zat gas. Nah, di sini kalian tadi kan di awal Bapak menyebutkan bahwa kita akan mempelajari tentang pendinginan atau pembekuan. Nah, di sini kita akan fokus kepada
belajar mengenai skema perubahan wujud benda yang diantaranya di dalamnya itu ada membeku. Nah, sekarang kalian boleh lihat di layar, nanti akan muncul 1, 2, 3. Nah, ini skema perubahan wujud benda. Bisa kalian lihat ya. Nanti di sana ada beberapa 3 wadah yang berisikan itu semuanya zat cair atau bisa kita sebut juga air. Nah, di sana keterangannya kenapa sih ada di sana ada tanda panah berwarna merah dan juga warna abu. Nah, di sana keterangannya yang merah itu memerlukan kalor, yang abu-abu itu melepaskan kalor. Kalor itu apa? Betul, panas. Nah, jika zat cair membeku, berarti itu perubahan yang terjadi dari cair ke padat. Nah, di sana berarti itu terjadi proses membeku, yang dimana membeku itu adalah melepaskan kalor. Betul, pintar sekali. Nah, sekarang kita lihat contohnya lagi. Nah, kalau kalian suka bantu orang tua atau mungkin kalian sendiri seperti bikin air atau masak air. Nah, kalau masak air itu zat cair kan, yang dimasak itu air kan. Nah, kalau zat cair ke zat gas itu berarti melalui proses apa coba? Ya. Nah, selanjutnya ada dari zat gas ke zat padat. Nah, di sana ada yang tanda merah tuh, yang dari padat ke gas itu adalah menyublim. Nah, biasanya itu dari zat padat ke gas itu yang menyublim itu misalkan es batu yang dipanaskan, dan pokoknya melalui proses penyubliman. Nah, seperti itu. Dan yang itu berarti memerlukan kalor, berarti memerlukan panasnya gitu. Nah, untuk dari gas ke padat melalui proses tadi mengkristal, yaitu melepaskan kalor atau melepaskan panasnya dari wujud gas ke wujud padat. Misalkan karena di Indonesia tidak ada ya, mungkin kalian bisa cari di video-videonya kayak musim salju. Nah, itu kan termasuk salah satu proses mengkristal dari zat gas atau dari udara, suhu menjadi padat di butiran-butiran salju tersebut. Nah, kan tadi kalian sudah mempelajari bagaimana dan apa saja itu skema perubahan dari wujud benda. Nah, sekarang tadi kan kita fokus kepada pendinginan atau membeku. Pendinginan itu yaitu suhunya, yang mempengaruhi suhunya. Ada dingin, ada panas, ada hangat, dan peristiwanya itu tadi disebutnya dengan membeku. Nah, itu tadi ya yang kita dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari itu proses membeku, seperti di lemari es yang kalian menyimpan misalkan air di dalam freezer, di dalam kotak membeku itu yang tadinya air, zat cair menjadi zat padat. Dan seperti peristiwa yang lain juga tadi yang mengembun, terus ada peristiwa yang tadi menguap saat kalian masak air dan lainnya. Nah, sekarang tugas kalian agar kalian lebih paham, nah kalian coba cari gambar mengenai perubahan wujud benda di kehidupan sehari-hari. Tentunya yang tadi disebutkan tidak masuk hitungan ya. Kalian cari lagi sebanyak-banyaknya. Baik itu mungkin kalian menemukannya di sebuah industri ataupun di sebuah pabrik dan yang lain-lain. Bebas ya, tidak terbatas, dan Bapak juga tidak akan membatasi kreativitas kalian. Baik itu kalian mencari gambar ataupun menggambarnya dengan kemampuan kalian sendiri, itu tidak apa-apa dan malahan sangat bagus. Nah, kita pakai jargon dulu ya. Apakah kalian sudah mengantuk atau bosan? Nah, Bapak cek lagi ya ingatan kalian. Semangat belajar. Nah, yes, semangat belajar. Bagus ya. Nah, sekarang dari gambar berarti kita akan lanjut kepada pembahasan mengenai poster. Nah, untuk poster nanti Bapak akan memperlihatkan dulu contoh poster seperti apa. Nanti di sini ada, dan kalian lihat, kalian amati baik-baik apa saja sih yang menjadi komponen-komponen dari poster. Nah, sudah ya. Nah, di sini Bapak menemukan 4 langkah ya. Bapak lupa tidak kasih judulnya. Jadi di sini
judulnya itu adalah langkah-langkah untuk membuat sebuah poster. Nah, tentunya yang pertama, selain dari alat-alat yang diperlukan ya, itu bebas kreatif kalian mau kalian menggunakan kertas VS ataupun kertas yang lainnya, tidak apa-apa, bagus malahan. Nah, yang pertama tentunya kita harus menentukan topiknya. Topik itu intinya apa yang akan kalian bahas. Contohnya tadi posternya misalkan tentang global warming atau pemanasan global. Nah, itu berarti topiknya yang akan kalian bahas. Nah, yang kedua ada buat kalimat singkat yang bersifat mengajak atau ajakan. Contohnya tadi ataupun contoh yang lain seperti buanglah sampah ke tempatnya. Nah, itu merupakan kalimat singkat yang bersifat mengajak. Berarti kita kan mengajak untuk kita itu membuang sampah kepada tempatnya, tidak sembarangan ya. Sampai sana paham? Pintar. Nah, lalu yang ketiga ada gunakan gambar yang menarik. Tentunya poster itu bersifat visual juga, yang berarti kita harus memadukan atau membuat gambar yang menarik orang untuk melihat poster yang kita buat. Nah, di sini tidak hanya gambar, kita juga harus menggunakan perpaduan warna yang menurut kalian sendiri mungkin bagus dan cocok dengan gambar kalian. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah di saat kalian sudah buat posternya dengan bagus, dengan elok, tentunya kalian harus menempelkannya di media yang tepat. Contohnya, kalau kalian, nah yang keempat itu tadi ya, yang paling penting yang most pointnya itu tempelkan poster di media yang tepat. Contohnya, kalau misalkan kalian membuat posternya itu menjaga lingkungan sekolah, pasti di mana tempatnya? Di mading sekolah, bukan ditempatkan di mading, misalkan di mading di pasar ataupun yang lainnya. Jadi intinya tempelkan poster kalian yang sudah kalian bikin itu di media yang tepat, di mading yang tepat, ataupun di sebuah papan yang memang informasi yang tepat itu yang relevan dengan apa yang telah kalian buat. Nah, baik. Nah, sekarang kalian sudah mempelajari ya, membuku, poster, surat undangan resmi, semuanya telah kalian pelajari. Bagus, pintar sekali. Nah, sekarang Bapak ingin memberikan kalian sebuah permintaan dari Bapak. Nah, jadi coba tuliskan dan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Mulai dari yang pertama ya, kita belajar apa? Tadi surat undangan resmi, ciri-cirinya, terus tadi ada tugas juga ya, mungkin surat undangan resmi, terus ke proses pembukuan, skema perubahan wujud benda, lalu sampai kepada poster, bagaimana cara membuat poster, langkah-langkahnya, dan sampai membuat posternya. Oh, dan juga tugas dari poster ya, ini kan cari gambar, terus dari tadi membuat surat undangan resmi, yang poster juga nanti kalian coba cari 1 atau 2 poster atau mungkin 4 poster, coba kalian bandingkan poster 1 dan poster yang lainnya. Dari yang pertama topiknya, bandingkan yang satu dengan yang lainnya, kalau berbeda atau tidak, terus apa yang dibahasnya, lalu kalimat singkat yang bersifat ajakannya seperti apa, lalu bandingkan juga gambarnya itu seperti apa, penggunaan warna juga seperti apa, lalu terakhir bandingkan juga apabila poster 1 ini cocoknya di mana sih ditempatkannya, kalau poster itu di mana sih ditempatkannya, dan kalian cari gambarnya sendiri dan kalian juga analisis sendiri, bandingkan. Paham ya? Sampai situ paham? Bagus sekali. Nah, nanti yang kalian simpulkan tadi kalian tuliskan ya, agar kalian belajar untuk menuliskan apa yang telah kalian pelajari selama hari ini tadi pembelajaran dengan Bapak. Nah, sekarang kalian bisa membereskan tempat kalian kembali, kalian sudah mengumpulkannya, dan jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya. Tadi kan sekarang punya 5, untuk pembelajaran selanjutnya, pembelajaran 6, kalian pelajari kembali. Masih tetap mempelajari dari surat undangan resmi, mungkin surat undangan resmi dan contoh-contoh yang lainnya kalian pelajari lagi. Dan jangan lupa apabila kalian tidak tahu, jangan sungkan untuk bertanya kepada orang tua kalian. Saya bisa paham? Bagus. Nah, anak-anak, terima kasih yang sangat banyak dari Bapak. Terima kasih banyak
dengan kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan tetap menjaga semangatnya, menjaga ketekunannya untuk belajar, Bapak sangat berterima kasih sekali. Dan dari Bapak mohon maaf apabila banyak sekali tulisan Bapak atau mungkin maksud yang Bapak sampaikan tidak baik atau mungkin menyakiti hati kalian. Bapak mohon maaf dan Bapak minta tolong untuk kalian tetap menjaga semangatnya, semangat belajar untuk terus belajar. Dan ingat ya, Bapak minta tolong kepada anak-anak untuk tetap menjaga semangat belajarnya karena tidak ada kata berhenti untuk belajar. Maka belajarlah sepanjang hayat. Untuk itu kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bapak yang pimpin ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.